Yang terhormat pimpinan sidang Kaprodi S3 Ilmu Pertanian, promotor, kopromotor, penguji, dan para undangan. Izinkan saya menyampaikan disertasi saya yang berjudul Inovasi Pengelolaan Limbah Jerami Padi untuk Meningkatkan Kesuburan Tanah dan Hasil Padi Sawah. Ide dari penelitian berawal dari kondisi di mana jerami padi masih dipandang sebagai limbah, sehingga tidak jarang dibakar. Padahal jerami padi merupakan bahan organik yang mengandung unsur hara yang bermanfaat bagi tanah. Salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan cara pengomposan, tetapi permasalahannya proses pengomposan cukup panjang, 4-6 bulan, sehingga perlu inovasi seperti penggunaan dekomposer dan pencacahan, dengan harapan pengomposan berlangsung cepat dan menghasilkan kualitas kompos yang lebih baik. Kompos jerami padi selama ini diyakini mampu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil padi. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah petani memanfaatkan dan melakukan pengomposan jerami padi, apakah penggunaan dekomposer lokal mampu menghasilkan kompos jerami padi yang berkualitas, apakah perlakuan pencacahan jerami padi pada proses pengomposan mampu mempercepat laju pengomposan dan menghasilkan kompos yang lebih baik, dan apakah penggunaan kompos jerami padi berkontribusi terhadap kesuburan tanah dan hasil padi. Sedangkan tujuan penelitian yaitu meneliti pemanfaatan jerami padi oleh petani melalui pengomposan, meneliti kemampuan dekomposer lokal dalam pengomposan jerami padi, meneliti perbedaan laju pengomposan dan kualitas kompos jerami padi yang mendapatkan perlakuan pencacahan dan tanpa pencacahan, dan meneliti pengaruh kompos jerami padi terhadap kesuburan tanah dan hasil padi. Manfaat penelitian yaitu pertama memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pengolahan metode pengomposan yang tepat untuk jerami padi dan manfaatnya terhadap kesuburan tanah serta hasil padi sawah. Kedua, memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi petani di dalam mengolah dan memanfaatkan kompos jerami padi. Dan ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, penyusunan, dan pengembangan pengolahan jerami padi. Dalam penelitian ini, jerami padi dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi kompos dengan memberikan perlakuan penambahan dekomposer lokal dan pencacahan. Harapannya proses pengomposan berlangsung secara cepat dan menghasilkan kompos yang berkualitas. Kompos jerami padi kemudian diuji cobakan pada tanaman padi untuk mengetahui efek kompos jerami padi terhadap kesuburan tanah dan hasil tanaman padi. Adapun hipotesa dalam penelitian ini yaitu pertama, petani belum melakukan pengomposan jerami padi, kedua, penggunaan dekomposer lokal pada proses pengomposan jerami padi dapat meningkatkan kualitas kompos, ketiga, pencacahan jerami padi pada proses pengomposan dapat mempercepat laju pengomposan dan meningkatkan kualitas kompos, dan keempat, penggunaan kompos jerami padi dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil tanaman padi. Penelitian terbagi dalam 3 tahap, yaitu pertama survei mengenai pengomposan jerami padi yang dilakukan oleh petani. Eksperimen 1 yaitu pengomposan jerami padi dengan 2 dekomposer lokal dan perlakuan pencacahan. Sedangkan eksperimen 2 yaitu aplikasi kombinasi kompos jerami padi dengan NPK pada tanaman padi. Penelitian survei dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Klungkung, yaitu Banjarangkan, Klungkung, dan Dawan. Masing-masing kecamatan dipilih secara acak 2 kelompok subak, dan masing-masing subak diambil 10% dari jumlah anggota sebagai responden. Dalam penelitian survei juga dilakukan analisis komposisi jerami padi di laboratorium. Pada pengomposan jerami padi menggunakan 2 dekomposer lokal. Dekomposer lokal 1 terdiri dari Penibacillus polymexa, Pseudomonas florens, dan Trichoderma harsianum. Dekomposer lokal 2 terdiri dari Pseudomonas florens, Trichoderma harsianum, dan Aspergillus niger. Yang dibandingkan dengan dekomposer komersial, jerami padi yang digunakan diberikan 2 perlakuan, yaitu dicacah dan tidak dicacah. Pengomposan dilakukan selama 35 hari dengan pembalikan 7 hari sekali. Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut. Pada eksperimen 2, yaitu aplikasi kombinasi dosis kompos jerami padi dengan pupuk anorganik yang digunakan yaitu NPK 15-15-15. Penelitian dilakukan dalam pot dengan ukuran diameter 24 cm dan tinggi 26 cm. Dosis kompos jerami padi yang digunakan merujuk pada penggunaan pupuk organik pada budidaya padi organik yaitu 10 ton per hektar.
Takaran NPK yang digunakan sesuai dengan dosis anjuran dari Permentan nomor 40 tahun 2007 yaitu 300 kg per hektar. Adapun perlakuannya adalah sebagai berikut. Karena penelitiannya dalam pot, maka dosis kompos dan NPK dikonversi ke dalam gram per pot. Hasil penelitian survei yaitu petani di Kabupaten Kelungkung tidak ada yang melakukan pengomposan jerami padi karena tidak mengetahui cara pengomposan jerami padi. Berdasarkan hasil uji lab, jerami padi mengandung C, unsur N, P, dan K. Jerami padi juga mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Dalam pengomposan jerami padi, ternyata penambahan dekomposer menghasilkan kematangan kompos yang lebih baik, yaitu ditunjukkan dengan penurunan rasio CN. Hal ini berarti kombinasi dekomposer yang ditambahkan mampu mempercepat proses dekomposisi. Sedangkan pencacahan menyebabkan laju pengomposan yang lebih cepat tetapi tidak memberikan kematangan kompos yang lebih baik. Ukuran bahan baku yang lebih kecil memberikan akses yang lebih baik bagi mikroba untuk melakukan dekomposisi pada tahap awal pengomposan. Tetapi ukuran yang terlalu kecil juga membatasi ruang masuk bagi oksigen. Sementara dalam aplikasi kompos jerami padi yang dikombinasikan dengan NPK menunjukkan bahwa penambahan kompos menyebabkan penurunan bulk density tanah akibat peningkatan porositas tanah dan juga terjadi peningkatan kadar air tanah akibat pembentukan agregat tanah yang meningkatkan infiltrasi dan resistensi air. Penambahan kompos jerami padi juga menyebabkan meningkatnya kandungan C organik tanah, N, P, dan K tanah. Pada akhirnya penambahan kompos menghasilkan berat gabah kering panen yang lebih tinggi dibandingkan kontrol, tapi peningkatan dosis belum mampu memberikan perbedaan hasil. Hal ini diduga karena lambatnya proses mineralisasi kompos, sehingga nutrisi yang dibutuhkan tanaman tidak tersedia dengan cepat. Sedangkan penggunaan dosis NPK yang lebih rendah 40% dari dosis anjuran bila dikombinasikan dengan kompos 60% efektif dalam meningkatkan produksi dan memberikan hasil gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan 100% NPK. Novelty atau temuan baru dari penelitian ini yaitu pertama, limbah jerami padi dapat menghasilkan kompos berkualitas sesuai dengan standar SNI dengan penambahan dekomposer lokal 1 atau dekomposer lokal 2. Kedua, kombinasi 60% atau 6 ton per hektar kompos jerami padi yang dikombinasikan dengan 40% NPK merupakan komposisi ideal yang menghasilkan berat gabah kering giling tertinggi. Adapun simpulan dari penelitian ini, yang pertama, petani di Kabupaten Kelungkung sampai saat ini tidak ada melakukan pengomposan jerami padi karena tidak mengetahui cara pengomposan jerami padi. Kedua, penambahan dekomposer lokal 1 maupun dekomposer lokal 2 dalam pengomposan jerami padi menghasilkan kompos yang berkualitas sesuai dengan standar SNI. Ketiga, pencacahan pada proses pengomposan jerami padi mempercepat laju pengomposan tetapi tidak menghasilkan kualitas kompos yang lebih baik. Keempat, penggunaan kombinasi kompos jerami padi dan NPK meningkatkan kesuburan tanah dan hasil tanaman padi. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu pertama, aplikasi 60% atau 6 ton per hektar kompos jerami padi dan 40% NPK merupakan komposisi ideal yang menghasilkan gabah kering giling tertinggi. Kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di berbagai lapangan terkait penggunaan kompos jerami padi dan tingkat efisiensinya terkait penggunaan pupuk anorganik. Ketiga, dalam pengomposan jerami padi dapat digunakan dekomposer lokal tanpa pencacahan. Keempat, perlu sosialisasi pemanfaatan dan cara pengomposan jerami padi yang lebih intensif kepada petani sehingga jerami padi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kelima, perlu penelitian lebih lanjut terkait analisis ekonomi dari penggunaan kompos jerami padi bagi petani. Demikian presentasi saya dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih.